Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinina wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wahyu Purwasih, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kebudayaan Islam Periode Dinasti Umayyah. Sebelumnya kami perkenalkan dulu yang kami kelompok 3 beranggotakan. Yang pertama Tia, yang kedua saya sendiri Rafli Firmansyah, yang ketiga Nabila Al-Sahanan. Materi yang pertama adalah sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi pertempuran Ali dengan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya golongan 3, yaitu Khawarij, yang keluar dari barisan Ali. Umat Islam menjadi terpecah menjadi 3 golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Dengan demikian berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan mulai kekuasaan Bani Umayyah dalam semangat politik Islam. Kekuasaan Bani Umayyah terbentuk pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi monarki hereditaris atau kerajaan turun-temurun. Latar belakang lahirnya dinasti Umayyah ialah dalam kondisi dan situasi di tengah-tengah terjadinya pertentangan politik antar golongan, yaitu golongan Syiah, golongan Khawarij, golongan Jami'iyah, dan golongan Zubair. Dari pertentangan politik antar golongan itu, kelompok Bani Umayyah yang dipelopori Muawiyah muncul sebagai pemenangnya. Yang kedua, ada kekhalifahan utama Bani Umayyah. Kekhalifahan Bani Umayyah yang pertama dipimpin oleh Muawiyah I bin Abu Sufyan pada 41 sampai 61 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua ada Yazid I bin Muawiyah. Yang ketiga ada Muawiyah II bin Yazid. Yang keempat ada Marwan I bin Al-Hakam. Yang kelima ada Abdullah bin Zubair bin Awam, peralihan pemerintah bukan Bani Umayyah. Yang keenam Abdul Malik bin Marwan. Yang ketujuh Al-Walid I bin Abdul Malik. Yang ke-8 Sulaiman bin Abdul Malik. Yang ke-9 Umar II bin Abdul Aziz. Yang ke-10 Yazid II bin Abdul Malik. Yang ke-11 Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-12 Al-Walid II bin Yazid II. Yang ke-13 ada Yazid III bin Al-Walid. Yang ke-14 Ibrahim bin Al-Walid. Yang ke-15 Marwan II bin Muhammad. Yang ke-16 ada keamiran di Cordoba. Yang ke-17 ada Abdurrahman. Yang ke-18 Hisham I. Yang ke-19 Al-Hakam I. Yang ke-20 Abdurrahman II. Yang ke-21 Abdullah bin Muhammad. Yang ke-22 Abdurrahman III. Yang ke-23 kekhalifahan di Cordoba itu ada Abdurrahman III, Al-Hakam II, Hisham II, Muhammad II, Sulaiman, Hisham II, Sulaiman, Abdurrahman IV, Abdurrahman V, Muhammad III, Hisham III. Sistem pemerintahan yang pertama Al-Hatib, mengurus administrasi negara dengan baik dan rapi demi terciptanya kemaslahatan negara. Yang kedua Al-Hajib, bertugas sebagai pengawal dan kepala rumah tangga di istana dinasti Bani Umayyah, sehingga setiap orang yang ingin menemui khalifah harus terlebih dahulu melalui haji. Yang ketiga Diwan, terdiri dari 5 diwan, yaitu Diwan Al-Rasail, Diwan Al-Hatim, Diwan Al-Haraj,
Diwan Al-Barid, dan Diwan Al-Jul. Baik, materi selanjutnya yaitu orientasi kebijakan politik dan ekonomi dinasti Umayyah. Yang pertama, orientasi kebijakan politik dinasti Umayyah yaitu perluasan wilayah dan pembangunan struktur. Yang pertama, penaklukan Afrika Utara. Usaha ini dilakukan Muawiyah karena para penjajah Romawi terus melakukan perlawanan di Afrika Utara. Perlawanan bangsa Romawi ini sangat mengganggu usaha dan kerja Gubernur Amr bin al-As yang sedang memimpin wilayah Mesir. Oleh karena itu, Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah Amr bin al-As untuk mengatasi persoalan tersebut dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Uqbah bin Nafi sehingga bisa menguasai kota Kairouan hingga selatan Tunisia pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi. Kota Kairouan kemudian dijadikan sebagai benteng pertahanan dan pusat pemerintahan dinasti Umayyah di Afrika Utara. Yang kedua, penaklukan Konstantinopel. Salah satu ambisi Muawiyah bin Abi Sufyan adalah mengadakan penyerangan ke ibu kota Bizantium yaitu Konstantinopel. Untuk maksud ini Muawiyah telah mempersiapkan sebuah pasukan besar terdiri dari 1.700 kapal perang lengkap dengan berbagai peralatan tempur dan pasukan yang kuat dari berbagai agama Islam. Selanjutnya, usaha perluasan wilayah ke timur. Usaha perluasan wilayah kekuasaan Bani Umayyah tidak hanya dilakukan di wilayah bagian barat seperti Mesir dan Afrika Utara hingga kepulauan Laut Tengah, juga dilakukan ke wilayah timur seperti Turkistan, Sijistan, Balkh, dan lain sebagainya. Pada tahun 44 Hijriah, Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim pasukan di bawah pimpinan Al-Muhallab bin Sarafah untuk menaklukkan wilayah Sindus, yaitu daerah yang membentang mulai dari Kabul hingga Multan. Orientasi yang kedua yaitu orientasi kebijakan ekonomi dinasti Umayyah. Yang pertama, di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, kebijakan moneter Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa pemerintahan Muawiyah, beliau mendirikan kantor catatan negara dan merancang pola pengiriman melalui pos atau al-barid serta seluruh fasilitas pendukungnya, antara lain mencetak mata uang, mengembangkan jabatan qadhi atau hakim sebagai jabatan profesional. Yang kedua, kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, kebijakan moneter Umar bin Abdul Aziz yaitu untuk menjaga kestabilan nilai mata uang dinar dan dirham yang dikeluarkan oleh otoritas yang berkuasa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menghukum orang yang mengeluarkan koin tanpa izin dari negara pemerintahannya. Yang kedua, kebijakan fiskal Umar bin Abdul Aziz. Kebijakan fiskal Umar bin Abdul Aziz adalah mereformasi sumber pendapatan negara melalui pajak tanah atau kharaj, pajak non-muslim, jizyah pada 3 profesi yaitu petani, tuan tanah, dan pedagang. Petani muslim dikenakan pajak 10% dari hasil pertanian. Sumber pendapatan lainnya adalah zakat yang diwajibkan bagi semua umat Islam yang mampu, di mana setiap wilayah memiliki otonomi daerah dalam mengelolanya. Masalah-masalah yang terjadi dalam kebijakan fiskal Umar bin Abdul Aziz yaitu dengan penyelesaian masalah-masalah tanah berpajak. Dia telah memberikan hak milik tanah yang
dibuka sebagai milik kaum muslim semuanya. Sebagai hasilnya, maka para pengolah tanah harus membayar pajak dan diserahkan ke Baitul Mal, kemudian dibagikan ke badan urusan subsidi. Yang kedua, kebijakan Umar bin Abdul Aziz, yaitu kebijakan pada Baitul Mal, di mana Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, tindakan pertama beliau dilakukan adalah mengumpulkan seluruh rakyat, lalu mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaannya pribadi dan keluarganya untuk Bani Umayyah dan diperoleh secara tidak wajar kepada Baitul Mal. Yang ketiga, kebijakan sektoril, di mana di bidang pertanian Khalifah Umar melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasa lahan. Ia memerintah amirnya untuk memanfaatkan semaksimal mungkin lahan yang ada. Bila terjadi sewa menyewa, maka yang ditetapkan adalah prinsip keadilan dan kemurahan hati. Kebijakan yang keempat yaitu kebijakan otonomi daerah, di mana kebijakan yang diberlakukan yaitu setiap wilayah Islam memiliki kewenangan untuk mengelola zakat dan pajak secara sendiri-sendiri serta tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Pajak dan zakat diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat. Materi selanjutnya yaitu pertumbuhan pemerintahan di masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan alias Muawiyah I, sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi khalifah yang memimpin pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Secara garis besar, era kekhalifahan dinasti Umayyah dibagi menjadi dua periode. Yang pertama pada tahun 661 sampai 750 Masehi yang berpusat di Damaskus yang kini menjadi ibu kota Suriah. Kemudian periode kedua pada tahun 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba. Seiring berkuasanya kekuatan muslim di Spanyol Andalusia, berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa Tarqim atau perang sivil. Perang ini adalah perang saudara antara kubu Muawiyah I dengan kontra Ali bin Abi Thalib, kekhalifahan keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perang Siffin terjadi usai kematian kekhalifahan ketiga yaitu Utsman bin Affan pada 17 Juni 656 Masehi yang membuka peluang bagi Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW, yang menjadi pemimpin dinasti Umayyah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 661 Masehi, kepemimpinan sempat dilanjutkan oleh putranya yaitu Hasan Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Setelah beberapa bulan setelah Hasan bin Ali mundur, Muawiyah I tampil sebagai pemimpin meskipun diwarnai dengan berbagai polemik di antara umat Islam sendiri. Dari sinilah sejarah kekhalifahan Umayyah dimulai. Materi selanjutnya adalah masa puncak dinasti Umayyah. Yang pertama, bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan, budaya Arab pada masa dinasti Umayyah mengalami perubahan dan kemajuan. Perubahan yang signifikan dan memiliki pengaruh besar di kemudian hari adalah diubahnya sistem demokrasi atau syura atau musyawarah untuk memilih khalifah.
dengan sistem monarki, pembentukan dewan-dewan, penetapan pajak dan haraj, sistem pemerintahan provinsial, dan kemajuan di bidang militer. Yang kedua ada pengembangan militer. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, perkembangan militer bangsa Arab telah mencapai kemajuan yang signifikan. Dalam peperangan dengan tentara Bizantium, bangsa Arab sekaligus mempelajari kelebihan metode militer Romawi dan menggunakan sebagai model mereka. Para jenderal muslim setelah menempuh perjalanan jauh, biasa mendirikan kemah seperti yang digunakan tentara Romawi. Kemah yang diperkuat ini pada akhirnya digunakan oleh seluruh dinasti Umayyah. Yang ketiga, ada keindahan arsitektur. Peranan khalifah pada dinasti Umayyah terhadap pengembangan arsitektur Islam tampak menonjol. Perkembangan pesat terjadi terutama pada arsitektur religi. Para arsitek Muslim Arab atau orang-orang yang mereka pakai mengembangkan suatu bagan bangunan sederhana dan luhur berdasarkan contoh-contoh yang sudah ada terlebih dahulu, tetapi mendapat inspirasi kuat dari pengalaman keberagaman mereka. Perkembangan arsitektur tidak bisa dilepaskan dari peranan khalifah. Yang keempat, ada bidang perdagangan. Pada bidang perdagangan dinasti Umayyah menerapkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Perdagangan dalam negeri berjalan dengan baik. Barang-barang dijual dengan harga murah. Seluruh daerah-daerah di Andalusia, baik kecil maupun besar, dilengkapi dengan berbagai barang kebutuhan dan barang mewah cukup, sehingga rakyat dapat hidup damai dan sejahtera. Bahkan penduduk Almeria dikenal sebagai penduduk terkaya di Andalusia. Yang kelima, di bidang pendidikan. Dinasti Umayyah memberikan andil yang cukup signifikan bagi pengembangan budaya Arab pada masa sesudahnya, terutama dalam pendidikan dan pengembangan ilmu-ilmu. Dinasti Umayyah. Masa kejayaan dinasti Umayyah berakhir pada masa pemerintahan Hasyim ibnu Abdul Malik. Oleh para pakar sejarah Arab, Hasyim dipandang sebagai negarawan ketiga dalam dinasti Umayyah setelah Muawiyah dan Abdul Malik. Dengan kematian Hasyim pada tahun 743 Masehi, rezim Umayyah memasuki fase kemunduran. 4 penggantinya, kecuali Marwan II yang menjadi khalifah terakhir, terbukti tidak cakap atau tidak bisa dikatakan tidak bermoral dan rusak. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Umayyah hingga pada akhirnya meruntuhkan imperium tersebut. Yang pertama, rusaknya moral para khalifah dinasti Umayyah. Yang kedua, kekacauan suksesi kepemimpinan. Ketiga, melemahnya kekuatan militer Suriah. Yang keempat, revolusi Abbasiyah dan keruntuhan dinasti Umayyah. Yang pertama, masyarakat di wilayah dinasti Umayyah sudah memakai alat tukar uang. Yang kedua, Muawiyah, khalifah pertama yang mendirikan percetakan uang. Yang ketiga, berhasil menciptakan keamanan dalam negeri dan kemakmuran. Yang keempat, perluasan wilayah Islam hingga Afrika Utara, Huradan dan Bukhara. Materi selanjutnya yaitu pola hubungan Islam dan kebudayaan Romawi. Yang pertama, dinasti Umayyah berkembang di berbagai bidang seni, kerajinan tembikar atau percetakan. Percetakan ini di berbagai bahan, antara lain dari tanah, contohnya keramik, dari tembaga, bejana. Yang kedua, membangun Bait al-Mal atau bangunan pembendaharaan negara Islam di Damaskus, pusat pemerintahan dinasti Umayyah di Suriah. Tujuan didirikannya bangunan Bait al-Mal itu untuk mengatur kegiatan ekonomi dinasti Umayyah, antara lain di bidang pajak, zakat, dan keuangan dinasti Umayyah, sehingga bisa tertata dan bisa maju dalam kegiatan perekonomiannya. Sekian dan terima kasih. Kemudian, hasil-hasil kebudayaan Islam. Seni rupa pada zaman Umayyah banyak dipengaruhi oleh
kesenian Bizantium sebagai akibat dipindahkannya pusat pemerintahan Islam dari Mekkah ke Suriah. Seni rupa ini banyak memperlihatkan ciri khas Kristen awal, yaitu bentuk-bentuk basilika dan menara, seperti terlihat di Masjid Umayyah yang awalnya adalah gereja Yohanes di Damaskus. Interior masjid ini digarap seniman-seniman Yunani dari Konstantinopel. Seni rupa yang berkembang pada zaman Daulah Bani Umayyah hanyalah seni ukir dan seni pahat, sama halnya dengan zaman permulaan. Seni ukir yang berkembang pesat pada zaman itu ialah penggunaan khat Arab atau kaligrafi sebagai motif ukiran. Yang terkenal dan maju ialah seni ukir di dinding tembok. Banyak Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan rangkuman syair yang dipahat dan diukir pada tembok dinding bangunan masjid, istana, dan gedung-gedung. Salah satu masjid yang dibangun pada dinasti Umayyah adalah Masjid Quba Batu atau Qubat Asy-Syahrah di Yerusalem. Masjid yang didirikan pada zaman Khalifah Abdul Malik ini ditujukan sebagai pengingat tempat naiknya Nabi Muhammad SAW ke langit pada peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian bangunan masjid peninggalan dinasti Umayyah lainnya yang masih bisa kita saksikan hingga hari ini adalah Masjid Al-Aqsa dan Masjid Agung Umayyah di Damaskus yang dibangun pada masa Khalifah Al-Walid I. Selain bangunan masjid, dinasti Umayyah juga meninggalkan banyak istana dan benteng pertahanan. Bangunan istana pada masa ini memiliki ciri tersendiri, yaitu bangunan di tengah-tengah gurun pasir yang terasing walaupun kini banyak yang telah rusak. Contohnya adalah Istana Qusyair Amra. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, tulisan, dan sebagainya, kami selaku kelompok pemateri mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.